Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CASN di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin kita sudah mengupload terkait dengan pengumuman yang dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terkait dengan rencana rekrutmen CASN di tahun 2024 ini. Dan hari ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Disampaikan terkait dengan rincian formasi yang akan dibuka pada pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2024 baik dari CPNS maupun P3K. Nanti kita akan coba lihat beritanya ya. Dan ternyata formasi yang dibuka besar-besaran ya, cukup banyak. Tentunya ini menjadi jalan bagi para honorer maupun tenaga non-ASN untuk bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Karena formasi untuk P3K sendiri lebih dari 1 juta. Ini tentunya kesempatan besar bagi para honorer atau tenaga non-ASN yang ingin diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Dan semoga jalan bagi teman-teman honorer maupun tenaga non-ASN bisa dipermudah di tahun 2024 ini. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya, rincian lengkap terkait dengan formasi yang akan dibuka pada pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2024 ini. Langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan data lengkap ya CASN 2024 ya, terkait dengan formasi yang akan dibuka baik dari CPNS maupun P3K. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya data lengkap CASN 2024 pengangkatan massal honorer jadi P3K. Formasi CPNS wow banget. Kita coba bacakan ya. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan adanya pengangkatan honorer jadi P3K yang merupakan bagian dari seleksi calon aparatur sipil negara 2024. Total jumlah rekrutmen CASN 2024 yang terdiri dari CPNS dan P3K mencapai 2.302.543 formasi. Perinciannya dikutip dari keterangan resmi Menpan RB Azwar Anas sebagai berikut. Instansi pusat, total formasi CASN 2024 sebanyak 429.183, terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Instansi daerah, total formasi CASN 2024 sebanyak 1.867.333 yang terdiri dari 483.575 CPNS dan 1.383.758 P3K. Formasi P3K 2024 di instansi daerah tersebut dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Tenaga teknis paling banyak ini ya. Sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Dengan demikian, untuk program pengangkatan massal honorer jadi P3K pada 2024 tersedia 1.605.694 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan instansi daerah. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database Badan Kepegawaian Negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600 formasi yang belum diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 5 Januari 2024. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan, lanjut Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengundang talenta-talenta muda hebat di tanah air untuk mendaftarkan diri pada seleksi CASN 2024. Melalui kesempatan ini, saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik, kata Presiden Jokowi.
Seusai Presiden Jokowi menyampaikan pengumuman pengadaan CASN 2024, di tempat yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas melakukan konferensi pers. Anas menjelaskan, rekrutmen ASN 2024 diproyeksikan mencapai 2.302.543 formasi untuk instansi pemerintah pusat dan daerah. Dijelaskan, pada seleksi ASN 2024, pemerintah membuka ruang lebih luas bagi talenta-talenta baru atau fresh graduate untuk mengikuti seleksi dibanding tahun sebelumnya. Fresh graduate bisa mengikuti seleksi baik untuk formasi dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk di dalamnya talenta digital dan banyak sektor penting lainnya. Ditegaskan juga bahwa arah kebijakan pengadaan ASN 2024 juga untuk menyelesaikan penanganan tenaga non-ASN atau honorer. Jumlah formasi CPNS 2024 untuk fresh graduate. Menteri Anas menyebutkan formasi CPNS 2024 yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi. Jumlah tersebut terdiri dari formasi CPNS 2024 instansi pusat yang menyediakan 207.247 formasi CPNS dan instansi daerah 483.575 formasi CPNS 2024. Dikatakan, alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendharma baktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa. Menteri Anas menyampaikan, pemerintah juga memiliki komitmen dari kebijakan konkret dalam menuntaskan tenaga non-ASN termasuk honorer K2 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Salah satunya dengan kebijakan konkret penetapan formasi untuk P3K yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini. Yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi P3K, kata Menteri Anas. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan seleksi CASN di tahun 2024 ini ya. Dibuka besar-besaran, lebih dari 2 juta formasi dibuka, baik CPNS maupun P3K. Dan juga besar-besaran juga bagi tenaga non-ASN atau honorer ya. Dan ini tentunya kesempatan yang tidak boleh disia-siakan bagi para honorer dan tenaga non-ASN agar di tahun 2024 ini bisa terangkat menjadi P3K. Kemudian untuk para fresh graduate juga diberikan ruang seluas-luasnya karena formasinya juga sangat besar untuk seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Yang kita tunggu khususnya untuk instansi daerah ya, apakah formasi CPNS-nya juga dibuka untuk guru dan tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Kita tunggu rincian lebih lengkapnya ya terkait dengan formasi CPNS untuk instansi daerah yang dibuka pada tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.